Bab 172. Orang tua melawan. Meskipun Golden Lion tidak tahu bagaimana jurusnya dihalang, dia tidak memperhatikan orang tua yang tiba-tiba muncul di depannya. Karena dia terlihat sangat biasa, orang biasa hampir bisa mengabaikannya. Selain itu, tidak ada fluktuasi energi internal di tubuhnya, dan dia jelas adalah orang biasa yang bisa mati dicubit dengan jari-jarinya. Dengan kedatangan Golden Lion misterius, Erikin juga sangat lega. Dia menatap Golden Lion dan tersenyum, "Orang kotoran, kamu mungkin tidak dapat membunuhku hari ini." Kemarahan Golden Lion baru saja padam, disulut lagi, dia memelototi Erikin dan mengertakkan gigi dan berkata, "Aku benar-benar ingin membawamu kembali ke 10 gerbang naga. Sayang sekali kamu mati sia-sia." Saat berbicara, kekuatan internal di tubuhnya melonjak seperti gelombang laut, dan paksaan yang menakutkan mendekati Erikin. Paksaan pendekar tidak bisa diabaikan, bahkan Erikin harus bekerja keras untuk melawan. Di sisi lain, orang tua misterius di samping itu tampak tidak terpengaruh, dengan tangan di belakang punggung dan senyum lembut di wajahnya. Golden Lion itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Orang tua ini sepertinya ada masalah." Sebelum dia bisa memikirkannya, dia tiba-tiba mendengar dari udara, "Tembak dan bunuh mereka." Sayangnya, tidak ada yang menjawabnya. Penembak jitu yang bersembunyi di kegelapan sudah tidak terlihat. Wajah Golden Lion berubah lagi, dan tiba-tiba dia merasa sedikit tidak nyaman. Kecemasan ini membuatnya sangat kesal. Dia adalah master kungfu yang luar biasa. Tidak banyak orang di dunia yang bisa menyakitinya. Ketakutan, itu identik dengan yang lemah. "Orang tua, karena kamu tidak mendengarkan bujukan, maka jangan salahkan aku," teriak Golden Lion, menekan orang tua misterius itu. Angin kencang di tinjunya seperti pisau tajam, mencicit udara, dan kekuatan batin di tinjunya benar-benar berubah, membentuk lapisan dalam dengan ketebalan 5 cm. Kekuatan internal yang sangat besar, hanya master kungfu yang bisa melakukannya. "Pergilah ke neraka." Golden Lion itu meraung dalam ledakan amarah, dan pukulannya seperti bola meriam yang meledak di udara. Orang tua tidak bergerak sama sekali, akhirnya bergerak ketika tinjunya ditekan di depannya. Dia hanya mengangkat telapak tangannya yang kurus dan meremas jari-jarinya dengan ringan, dan kekuatan batin yang terkondensasi di tangan Golden Lion itu meledak seketika. Dan tubuhnya bahkan semakin membeku di udara, tak bisa bergerak. Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Golden Lion berubah, dan dia menemukan dengan seram bahwa energi internal dalam tubuhnya seperti genangan air yang tergenang. Segera setelah itu, jari lelaki tua itu sedikit ke bawah, dan Golden Lion di udara jatuh ke tanah dengan ganas. Engah! Golden Lion, yang tubuhnya sebanding dengan baja, langsung memuntahkan darah pada saat ini, dan tulang serta otot dari seluruh tubuh sepertinya patah, menyakitkan. "Ah, apa yang terjadi?" kata Golden Lion dengan ekspresi kesakitan. Dia tidak bisa memahaminya. Orang tua itu hanya mengangkat tangannya, mengapa dia bisa menaklukkannya? "Mungkinkah kamu master kungfu agung?" Golden Lion tiba-tiba sepertinya telah mengingat sesuatu, dan keringat dingin tiba-tiba muncul di punggungnya, dan rasa dingin datang dari lubuk hatinya. Orang tua itu tetap diam, tidak mengakui atau menyangkal. "Saya mohon Master Kungfu Agung untuk mengampuni hidup saya." Golden Lion berkata dengan kesakitan, "Saya tidak tahu malu, dan tidak tahu yang mulia adalah Master Kungfu Agung, tolong ampuni nyawa saya." Lelucon yang luar biasa, dengan tingkat pendekar agung, bahkan 10 gerbang naga tidak berani memprovokasi. Dikatakan bahwa Master Kungfu Agung dapat dengan mudah menghancurkan pasukan elit. Orang tua itu belum mengatakan apa-apa, keringat dingin di dahi Golden Lion terus mengalir. Bagi sang Master Kungfu Agung, nyawanya bisa diambil dengan mengangkat tangannya. Setelah beberapa saat, orang tua itu melambaikan tangannya dengan lembut, dan kekuatan batin Golden Lion segera pulih. Dia buru-buru bangkit dan berlutut dan berkata, "Terima kasih, Master Kungfu Agung, atas belas kasihanmu." Orang tua itu berkata dengan enteng, "Pergilah."
Golden Lion menerima amnesti, setelah mengucapkan terima kasih berulang kali, lalu dia lari tanpa menoleh ke belakang. Dia sekarang mengerti mengapa orang-orang di timnya tidak menjawab, itu karena orang tua itu telah membunuh mereka semua. Dia terlalu menakutkan. Setelah melarikan diri lebih dari 10 km dalam satu tarikan napas, Golden Lion masih merasa takut. Harus melaporkan situasi ini ke Master Ninstreet. Di belakang Eric Kin, ada Master Kungfu Agung yang hebat. Golden Lion tidak berani memikirkannya, dan bergegas ke hotel. Di villa, Eric Kin tidak sabar untuk bertanya, "Orang tua, kapan aku akan bertemu dengan Finola Su?" Orang tua itu melambaikan tangannya dan tersenyum ramah, "Tunggu ketika kamu memiliki kekuatan yang cukup. Ini yang ayahku juga katakan." Tapi Eric Kin tidak tahu, apa sebenarnya kekuatan yang cukup. "Senior, tolong jelaskan." Eric Kin tidak ingin melepaskan kesempatan ini lagi, dia buru-buru bertanya. Orang tua itu menatap Eric Kin lama sekali, tapi tetap tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia berkata tanpa bisa dijelaskan, "Ayo pergi." "Ah, kemana?" Eric Kin terkejut. Orang tua itu tidak menjawab, dan berjalan lurus ke depan. Gerakan kakinya sangat halus, sepertinya tidak ada perbedaan antara berjalan normal, tapi kecepatannya sangat cepat. Eric Kin mencoba yang terbaik untuk mengejarnya. Lantai atas Hotel Hilton, di kamar presidensial. Master Ninstreet. Golden Lion berlari dengan panik. Master Ninstreet berdiri di depan jendela, dengan punggung menghadap Golden Lion dan berkata, "Apakah tugas sudah selesai?" Golden Lion gemetar, Gagal." Mendengar ini, gelas di tangan Master Ninstreet langsung pecah. Golden Lion tiba-tiba berlutut di tanah, kepalanya menempel di tanah, dan dia menjelaskan, "Master Ninstreet, info kita salah. Di belakang Eric Kin ada Master Kungfu yang hebat. Kedelapan bawahan di bawah tangan kita, semua tewas di tangannya. Master Kungfu Agung." Master Ninstreet tidak bisa membantu tetapi berbalik sambil mencibir. Dia tiba-tiba menamparkan wajah Golden Lion itu. Dengan tamparan ini, ujung mulut Golden Lion berdarah, dan dia terhuyung. Sampah, untuk menghindari tanggung jawab, malah mengatakan kebohongan seperti itu, kata Master Ninstreet dingin. Golden Lion berlutut di tanah lagi. Dia mengabaikan darah di wajahnya dan berkata dengan cemas, "Aku tidak berbohong." Di belakang Eric Kin adalah monster besar yang menakutkan. "Master Ninstreet, ayo mundur cepat." "Mundur." Master Ninstreet mencibir, "Tahukah kamu apa arti Master Kungfu Agung? Bahkan Master tidak memiliki level Master Kungfu Agung. Di seluruh negeri, jumlah Master Kungfu Agung yang dapat ditemukan tidak lebih dari 10. Yang mana yang bukan statusnya tinggi." Golden Lion tidak tahu bagaimana cara bertahan, jadi dia hanya bisa berlutut di tanah dan tidak berkata apa-apa. "Bawa aku menemui Eric Kin." Master Ninstreet mendengus dingin. "Tidak perlu, kami sudah datang." Saat ini, suara Eric Kin datang dari luar pintu. Begitu pintu dibuka, dapat melihat Eric Kin dan seorang lelaki tua berjalan perlahan masuk. Melihat lelaki tua ini, Golden Lion sekali lagi ketakutan sampai ngompol, dan berkata dengan suara gemetar, "Salam. Salam kepada Master Kungfu Agung." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.